Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pembahasan akuntansi sektor publik bab 4, belanja dan beban. Seperti sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya, bahwa belanja akan masuk ke basis kas dan beban masuk kepada basis akrual. Nah, saat ini belanja bisa didefinisikan sebagai pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Jenis belanja ada belanja pegawai, belanja barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain. Diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara. Jadi ketika ada uang yang keluar, maka itu sudah bisa diakui sebagai belanja. Pengukuran diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal SPM atau SP2D. Penyajiannya disajikan di laporan realisasi anggaran. Nah, jurnalnya adalah seperti ini: belanja gaji, belanja keperluan pokok, belanja modal. Di kreditnya ada piutang dari KPPN. Nah, sini ada contohnya belanja barang persediaan. Persediaan itu bisa digolongkan apabila perencanaan untuk hal tersebut bisa digunakan lebih dari satu kali kegiatan saja. Ada jenis-jenisnya: belanja barang persediaan, operasional. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi ketika ada seminar, mau bikin seminar gitu, lalu belanja bahannya adalah ini. Namun apabila direncanakan, pengadaannya bisa berkelanjutan. Jadi kalau seminarnya itu dalam setahun bisa ada beberapa kali, maka bisa seminar kita itu dianggarkan dengan menggunakan akun persediaan. Dalam aturannya ada beberapa jenis, ada belanja barang konsumsi, persediaan kita cukai, nanti kalian bisa baca di sini. Nah, ketika sudah keluar uangnya dan dalam bentuk SP2D, ini adalah jurnalnya: belanja barang, persediaan konsumsi, dan di kreditnya ada piutang dari KPPN. Nah, nanti akan terbentuk jurnalnya seperti ini: persediaan belum diregister dan ditagihkan ke entitas lain. Jadi ada jurnal kas, ada jurnal aktualnya. Jadi jurnal kasnya untuk mencatat realisasi belanja dengan pagunya akan tersaji nanti berapa sisa paguan dan anggarannya, tapi di aktualnya adalah ini. Nah, bagaimana untuk menghilangkan belum diregisternya ini? Jadi untuk mendapatkan di debitnya persediaan dalam yang sesungguhnya, maka harus SP2D itu tadi dicatat di Saiba ya. Nah, itu juga harus dicatat pada aplikasi persediaan, sehingga dengan jumlah yang sama. Ketika dicatat dalam aplikasi persediaan, maka aplikasi persediaan juga akan mengeluarkan jurnal. Nah, ini jurnalnya seperti ini: persediaan barang konsumsi pada persediaan belum diregister. Kalau kalian belajar tentang saldo normal, jadi kalau kalian tahu di sini ada persediaan belum diregister dan di kreditnya ada persediaan belum diregister, ini maka akan saling mengurangi gitu. Jadi debit dan kredit dalam akun yang sama akan saling mengurangi, maka ini akan hilang. Ini akan hilang, ini akan hilang. Jadi sisanya hanya persediaan barang konsumsi pada ditagihkan ke entitas lain. Jadi seperti itu. Jadi dalam persediaan itu harus dicatat pada dua aplikasi, baik itu aplikasi persediaan dan juga aplikasi Saiba. Yang berikutnya ada belanja barang persediaan pemeliharaan. Itu seperti bisa kalian baca pada modul ini. Jadi jurnalnya ini seperti ini. Sama, nanti juga harus dicatat pada dua aplikasi. Berikutnya ada belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat. Jadi jika pemerintah pusat ingin belanja, tapi barangnya nanti akan diserahkan
ke masyarakat atau pemerintah daerah itu bisa menggunakan akun ini. Contohnya seperti bantuan presiden yang lagi corona seperti ini, dalam pandemi corona itu menggunakan akun ini. Bisa dibaca nanti teman-teman jenis-jenisnya. Ada juga belanja bantuan sosial dalam bentuk barang. Jadi apabila bantuan sosial itu dalam bentuk barang, seperti contohnya sembako, itu kan bantuannya dengan menggunakan barang ya, maka ini adalah akun-akunnya. Sama juga nanti jurnalnya akan menghasilkan dua jurnal kas dan jurnal aktual. Nanti ini jurnal kasnya, sama juga ini nanti ini akan presiden belum diregisternya ini akan dihilangkan dengan presiden register yang ada di aplikasi persediaan. Baik, itu adalah contoh dari belanja. Bagaimana dengan beban? Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya akibat transaksi tersebut. Jenis-jenisnya hampir sama, tapi kalau kalian baca di sini ada beban penyusutan dan beban piutang tetap tagih. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana beban tidak harus uangnya keluar. Jadi kalau kalian pelajari kan penyusutan itu uangnya nggak kemana-mana, tetap ada di situ aja di barang itu. Misalkan beban penyusutan mobil, maka uangnya nggak keluar dari mobil itu, tapi dianggap itu mengurangi dari nilai manfaat mobil tersebut, maka itu bisa dianggap beban. Jadi yang ingin saya simpulkan bahwa belanja sudah pasti beban, tapi beban belum tentu itu adalah belanja. Itu kita akan pelajari di bab-bab selanjutnya. Pengakuannya terjadi ketika adanya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Contohnya penyisian piutang, aset tetap, dan amortisasi aset tidak terwujud. Misalkan ada pengeluaran kas yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non kas. Ada juga timbulnya kewajiban. Jadi seperti kita berhutang, itu adalah contoh dari huruf A. Lalu konsumsi aset non kas seperti pembayaran gaji, atau misalkan menggunakan kita beli persediaan dalam bentuk kertas. Nah, itu kalau kertasnya dipakai, maka itu akan dianggap sebagai beban. Gitu. Ketika belanja, dia pakai dimaksudkan diklasifikasikan sebagai belanja, tapi ketika dipakai itu akan dianggap sebagai beban. Lalu ada timbulnya kewajiban, misalkan seperti rekening biaya rekening telepon atau biaya rekening listrik gitu. Kalau di akhir tahun dia pemakaiannya sudah dianggap di bulan Desember, pemakaian listrik di bulan Desember itu sudah bisa dicatat di 31 Desember. Nah, di dalam neraca mungkin itu uang biaya itu belum dibayarkan, maka itu bisa dianggap sebagai beban, tapi karena belum dibayarkan, maka itu belum bisa dianggap sebagai belanja. Lalu pengukurannya itu hampir sama, di sini bisa kalian baca. Nah, ini adalah beban yang terkait dengan persediaan. Nanti saya akan karena waktunya ya sudah sedikit lagi, saya akan sambung di part kedua. Kita akan sambung lagi di part 2, oke?